Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun, dan kabut tipis menyelimuti ladang ilalang yang terbentang luas di luar desa. Di jalan setapak yang membelah rumputan liar itu, dua sosok berjalan berdampingan, namun tak pernah sepenuhnya serempak. Bintan melangkah dengan langkah lebar dan semangat yang membuncah, seolah bumi ini terlalu kecil untuk energi yang ia miliki. Sesekali ia melompat kecil saat melihat kupu-kupu lewat atau menarik napas panjang hanya untuk merayakan aroma pagi yang lembut. Di belakangnya, Adisti berjalan lebih pelan. Tubuhnya membungkuk sedikit karena membawa ransel yang lebih berat. Namun matanya tetap jernih, memperhatikan segala detail di sekitarnya. Ia tidak bicara, tidak membuat suara, hanya diam dalam pikirannya sendiri yang berlapis-lapis. Setiap langkah adalah pertimbangan, dan setiap sudut adalah bahan renungan. Ia tidak lelah karena berjalan, melainkan karena harus menyesuaikan diri dengan ritme dunia yang terlalu cepat. Petualangan ini dimulai dari secarik peta tua yang ditemukan Bintan di rumah neneknya. Peta itu menggambarkan arah menuju sebuah tempat yang tak banyak dikenal. Danau Cermin, danau tersembunyi yang hanya muncul di musim tertentu dan konon memantulkan langit seperti cermin sempurna. Legenda yang menyertainya mengatakan bahwa siapapun yang melihat pantulan dirinya di danau itu akan melihat sesuatu yang belum pernah ia sadari dari dalam dirinya. Bintan menyukai misteri dan spontanitas. Itu sudah cukup baginya untuk berangkat. Sedangkan bagi Adisti, yang hidupnya terukur dan tenang, ajakan ini seperti riak dalam air dia mengganggu, tapi juga membangkitkan rasa penasaran. Mereka menyusuri jalan berbatu, menyeberangi aliran sungai dangkal, dan melewati hutan kecil yang daunnya menciptakan mozaik cahaya di tanah. Bintan terus berjalan dengan antusiasme yang tak pernah surut. Ia seperti burung yang lepas dari kandang, berlari ke segala arah, tidak peduli jika peta yang mereka pegang mulai kusut atau jalan mulai tak jelas. Ia menikmati setiap detik menyapa pohon, menendang batu, dan tertawa pada hal-hal yang tak terlihat oleh mata orang lain. Adisti tetap di belakang. Ia tidak banyak bicara, bukan karena tidak peduli, tapi karena sedang menyerap semuanya dalam diam. Baginya, perjalanan ini bukan tentang mengejar tujuan secepat mungkin, tapi tentang memahami jalan itu sendiri. Ia mulai memperhatikan pola cabang pohon, suara angin, bahkan arah matahari, hal-hal kecil yang akan berguna saat nanti tersesat, yang nyaris tidak diperhatikan Bintan dalam euforia. 3 jam berlalu, jalan mulai menanjak, dan semak-semak semakin rapat. Bintan masih penuh energi, sementara Adisti mulai melambat. Ia bukan lelah secara fisik, tapi secara sosial. Terlalu lama berada dalam interaksi, bahkan dengan sahabat sendiri, menguras tenaganya secara perlahan. Tapi ia tetap melangkah. Diam-diam ia menyesuaikan napas, menyeimbangkan langkah, dan memberi jarak cukup agar pikirannya bisa bernapas. Di puncak bukit kecil, mereka berhenti. Bukan karena sepakat, tapi karena tubuh mereka bersuara bersamaan. Bintan karena ingin melihat pemandangan dari atas. Adisti karena perlu istirahat. Dari situ, terlihat hutan yang jauh lebih rapat membentang di bawah. Mereka tahu, di sanalah Danau Cermin berada, tersembunyi di balik barisan pohon-pohon tua yang menggigilkan udara sekitarnya. Mereka turun dan mulai tersesat. Jalur yang semula tampak jelas kini menghilang. Peta tak lagi bisa diandalkan, kertasnya sobat, dan tinta usang itu sudah tak terbaca oleh cahaya redup sore. Tapi Bintan tidak kehilangan arah, tidak secara emosional. Ia tetap tersenyum, bahkan ketika kompas digital di ponselnya menunjukkan arah berputar-putar. Ia terus melangkah dengan percaya diri, seolah naluri bisa menggantikan logika. Namun justru Adistilah yang mulai mengenali pola-pola alam. Cabang yang patah ke arah tertentu, alur air kecil di antara bebatuan, dan lekukan tanah yang mengarah ke lembah tersembunyi. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi diam-diam mulai mengarahkan langkah ke sisi yang benar, perlahan membetulkan arah mereka tanpa perlu memegang kendali secara terang-terangan. Ia tidak perlu menjadi pemimpin, hanya cukup menjadi penyimbang. Langit mulai meredup, dan kabut turun perlahan dari atas bukit. Udara menjadi lebih dingin, dan di antara celah pepohonan yang remang, muncullah pantulan lembut yang berbeda dari sekitarnya. Di sana, di tengah sunyi yang menekan dan kabut yang menyelimuti, terhampar Danau Cermin. Permukaannya tenang dan bersih, seperti kaca yang membentang, memantulkan langit dan bayangan pohon di sekitarnya dengan sempurna. Tidak ada suara, hanya desir pelan angin yang memecah keheningan. Bintan menghentikan langkahnya. Untuk pertama kalinya sejak pagi, tubuhnya tidak bergerak. Ia terdiam, membiarkan danau itu menyentuh bagian dirinya yang tak bisa dijangkau oleh semangat atau tawa. Adisti tiba tak lama kemudian. Ia tidak berkata apa-apa, hanya duduk perlahan di atas batu besar di tepi air. Ia memandang pantulan dirinya, lalu menutup mata. Dalam diam itu, mereka saling hadir. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran utuh. Mereka tidak butuh sorak, tidak butuh foto, tidak butuh tanda bukti apapun bahwa mereka telah sampai. Danau itu bukan sekadar tujuan, melainkan cermin dari perjalanan mereka sendiri. Bagaimana dua karakter yang bertolak belakang bisa menyatu dalam ritme yang saling menyesuaikan. Saat matahari benar-benar tenggelam dan cahaya memudar, mereka bersiap untuk kembali. Tidak terburu-buru, tidak ada target waktu,
Mereka tahu jalan pulang tidak akan semudah jalan datang. Tapi mereka juga tahu bahwa mereka akan melaluinya bersama. Seperti biasa, seperti selalu. Dan di balik semua perbedaan yang pernah mereka miliki, satu yang bising dan menyala, satu yang hening dan mengendap, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih penting daripada danau atau peta tua. Bahwa persahabatan sejati tidak butuh persamaan. Ia hanya butuh ruang untuk saling berjalan, saling menunggu, dan saling menguatkan. Sampai tujuan apapun terasa layak untuk dijalani bersama.